Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, insan pengadaan dimanapun Anda berada. Pada VT kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami memperkenalkan salah satu buku yang pertama kalinya kami tulis bersama dengan salah satu pejabat di institusi Polri, di Mabes Polri, dalam hal ini Slok Polri yang merupakan unit kerja pengadaan barang jasa di Polri, dengan Kombes Darmawan Sunarko. Beliau adalah Kepala Bagian LPSE Slok Polri, dan alhamdulillah atas gagasan beliau kami berhasil menyelesaikan buku yang sangat-sangat membanggakan dan insya Allah berguna buat institusi Polri. Bagi rekan-rekan kepolisian Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah kontribusi nyata bagi kami dan kami mengajak rekan-rekan semuanya untuk menulis buku, untuk bisa memberikan eh, kontribusi kepada kebijakan-kebijakan di institusi Polri. Dalam hal ini, apa yang bisa kami lakukan adalah untuk mensupport institusi Polri ya dari aspek pengadaan barang jasa. Perkenalkan, buku yang ditulis oleh Kombes Pol Darmawan Sunarko SIK, Kepala Bagian LPSE Slok Polri, bersama dengan saya, Slok Polri Innovation for Accountability menuju Procurement Center of Excellence, Innovative Procurement Practice for the Indonesian Police. Buku ini sangat istimewa dan banyak memberikan gagasan-gagasan maju dan inovatif untuk institusi Polri. Ini adalah sebagai bagian dari wujud eh, anggota Polri, beliau ya, untuk em, terus meningkatkan kualitas layanan akuntabilitas dalam aspek pengadaan barang jasa. Rekan-rekan semuanya, pada VT kali ini izinkan saya men-spill sebagian isi bukunya. Ya, tidak menceritakan isi keseluruhannya karena isinya ada kurang lebih 160-an halaman dan banyak berisi gagasan-gagasan dimanapun para petinggi Polri Anda berada. Ya, teman-teman di semua polda-polda dan semua entitas-entitas di Polri, Anda patut membaca buku ini. Di mana buku ini bisa didapatkan? Sejujurnya saya juga belum tahu buku ini apakah diperjualbelikan atau tidak oleh beliau karena penulisnya adalah beliau. Ya, saya hanya memberikan umpan saja, memberikan bahan-bahan untuk eh, eh, menyempurnakan ya apa yang beliau gagasan yang beliau sampaikan dalam buku ini. Nanti di lanjutnya ya kami akan informasikan lebih lanjut bagaimana eh, mendapatkan buku ini. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya men-spill apa sih isi buku ini ya. The Innovative Procurement Practice for the Indonesian Police. Ya, luar biasa. Buku ini alhamdulillah diterbitkan oleh Dipublish ya. Sudah mengantongi ISBN, terindeks di Google Scholar ya. eh, dengan nomor ISBN 9786231249241 yang diterbitkan September 2024. Alhamdulillah buku ini lahir. Ya, rekan-rekan semuanya, saya izinkan saya menyampaikan em, mewakili beliau di VT ini menyampaikan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini ya. Slok Polri dalam Innovation for Accountability. Ya, buku ini lahir dari kesadaran akan pentingnya transformasi sistem pengadaan barang jasa di lingkungan Polri dalam menghadapi tantangan era digital dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi operasionalnya, termasuk dalam aspek logistik dan pengadaan. Melalui buku ini, kami berupaya menyajikan konsep, strategi, dan implementasi praktis bagaimana Slok Polri dapat bertransformasi menjadi Procurement Center of Excellence. Kami menggabungkan pengalaman praktis di lapangan dengan kajian teoritis dan best practice global untuk menghasilkan sebuah blueprint yang komprehensif dan aplikatif. Kolaborasi
antara perspektif internal Polri dan wawasan dari institusi pemerintah lainnya menjadi kekuatan utama buku ini. Beliau, Kombes Pol Darmawan Sunarko, dengan pengalamannya yang luas, yang memberikan insight mendalam tentang kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi institusi kepolisian dalam aspek pengadaan. Sementara saya memperkaya konten buku dengan perspektif lintas sektoral dan expertise dalam manajemen pengadaan publik. Kami berharap buku ini menjadi referensi berharga bagi jajaran Polri, khususnya mereka yang terlibat dalam fungsi logistik dan pengadaan. Jauh lagi, kami juga berharap bahwa konsep dan strategi yang digagas dalam buku ini dapat menginspirasi anak-anak buku ini, ya, dan menginspirasi juga institusi pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem pengadaan mereka. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan konstruktif bagi para pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang. Sekarang kan semuanya, coba saya akan spill isi buku ini sih, apa aja sih isinya. Di sini ada pendahuluan, ya, ada latar belakang, visi misi Slok Polri, tugas pokok dan fungsi Aslok Kapolri, urgensi transformasi pengadaan barang jasa di era digital. Kemudian di bab 2 mengulas Slok Polri sebagai Procurement Center of Excellence. Nah, di sini eh, paparkan konsep Procurement Center of Excellence itu seperti bagaimana, definisinya, karakteristiknya itu bagaimana ya, PCOE itu ya. Kemudian evolusi konsep PCOE dalam konteks pemerintahan itu seperti bagaimana. Jelaskan. Kemudian juga peran strategis Polri dalam institusi kepolisian Republik Indonesia. Hari diulas dalam 4 parameter, yaitu enabler kinerja operasional, katalis inovasi, agen transformasi budaya, dan mitra strategis stakeholder. Di bagian 2.3 disajikan transformasi Slok Polri menuju UKBBJ modern. Di bagian ini banyak gagasannya. Ada 6 parameter yang disajikan diulas di sini: restrukturisasi organisasi, transformasi proses bisnis, pengembangan kapabilitas digital, transformasi budaya dan SDM, pengembangan ekosistem inovasi, penguatan governance dan compliance. 6 parameter ini yang disajikan dalam transformasi Polri menuju UKBBJ modern. Kemudian di bab 3 kami mengulas arsitektur, bagaimana ya arsitektur sistem pengadaan terpusat Polri tersebut, di mana di bagian awal disajikan struktur organisasi dan tata kelola, ya, desain struktur organisasi adaptif, mekanisme koordinasi dan tata kelola berbasis risiko. Kemudian di bagian kedua disajikan alur kerja pengadaan dari perencanaan hingga pelaksanaan dari 4 parameter: perencanaan strategis, proses pengadaan, manajemen logistik dan distribusi, dan monitoring dan evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan integrasi sistem antar satuan kerja, Mabes, Polda, Polres, ya, di mana di situ disajikan 4 parameter, yaitu arsitektur sistem terdistribusi, standarisasi data dan proses, interoperabilitas sistem, dan kolaboratif procurement platform. Ya, bagaimana isinya silahkan baca di isi buku ini. Kemudian di bagian terakhir bab 3 ini mengulas mekanisme kebijakan dan justifikasi perencanaan pengadaan terpusat. Ada 4 parameter yang diulas di analisis di sini, yaitu formulasi kebijakan berbasis evidence, sistem justifikasi pengadaan, ya, apa itu dijelas disajikan ulasan di sini, transparansi dan akuntabilitas, dan manajemen perubahan kebijakan. Di bab 4 kami mengulas bagaimana inovasi teknologi dalam Slok Polri, di mana di sini eh, bab 4 ini lebih banyak berisi gagasan, ya, ya, menceritakan platform e-procurement terintegrasi, karena kita menyampaikan arsitektur platform, modul-modul utamanya, dan fitur-fitur inovatifnya. Ini bab 4 ini berisi gagasan. Dan kedua, kita mengulas sistem manajemen kontrak digital. Ini yang menjadi salah satu titik lemah di semua instansi pemerintah, ya. Karena e-kontrak itu bekerja dengan prosedur administratif pencatatan nomor kontrak, BST, belum sampai kepada substansi pengendalian kontrak dan substansi serah terimanya.
Sehingga diperlukan ada gagasan di sini sistem manajemen kontrak digital. Di sini sajikan fitur utamanya, manajemen kinerja kontrak, dan integrasi dan analitik. Bagian ketiga dari bab 4 ini adalah analitik dan bisnis intelijen untuk pengambilan keputusan. Ada 4 parameter disajikan di sini, ya. Ada data warehouse dan data lake next generation. Kemudian advanced analytics, visualisasi dan reporting, dan ini yang bagian yang kerennya di sini adalah AI Power Decision Support, machine learning, ya. Dan ini semua akan terjadi apabila terjadi suatu keseragaman yang sudah diulas di bab sebelumnya. Di bab 5 kita melanjutkan lagi analisisnya dalam standarisasi dan kebijakan pengadaan. Di bagian awal kita mengulas di buku ini perumusan bagaimana perumusan kebijakan pengadaan yang terpusat. Ya, di mana di sini ada 3 parameter yang kita ulas: pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan, kerangka kebijakan adaptif, dan integrasi kebijakan dengan sistem operasional. Insya Allah buku ini akan banyak menghasilkan anak-anak buku nantinya dengan bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk proper, misalkan untuk PKN 1 atau PKN 2 gitu ya. Gitu. Kemudian di sini 5.2 di sini kita mengulas mekanisme justifikasi perencanaan pengadaan, di mana di sini kita menggunakan framework justifikasi berbasis AI, Artificial Intelligence, proses justifikasi kolaboratif dan transparan, dan integrasi dengan sistem perencanaan strategis. Kemudian bagian ketiga dari bab 5 ini kita mengulas SOP pengadaan lintas satuan kerja, di mana kita mengembangkan SOP berbasis AI, implementasi dan monitoring SOP, ini pentingnya, integrasi SOP dengan sistem operasional dan pelatihan dan pengembangan kompetensi SOP. Gagasan yang disampaikan di sini adalah SOP yang dilengkapi dengan model dokumen yang ditempelkan dalam SOP ini. Di bab 5 kita mengulas mengenai eh, bab 6 kita akan mengulas mengenai manajemen pengetahuan dan kompetensi, di mana di sini kita membahas program peningkatan kompetensi SDM pengadaan. Setelah tadi kita berbicara dari sisi dagingnya, sekarang kita berbicara supirnya, manusianya. Di sini kita mengulas pemetaan kompetensi berbasis AI, machine learning, program pembelajaran adaptif, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan industri. Dan berikutnya kita mengulas knowledge management system untuk berbagi praktik terbaik. Dan di sini kita ada gagasan disebut dengan arsitektur KMS terintegrasi. Kemudian AI driven knowledge curation. Ya, ada kurasi-kurasi berbasis pengetahuan ya yang bisa dimanfaatkan dan gagasannya secara eh, eh, detail ada di buku ini dan masih bisa dikembangkan lagi. Ada gamification untuk mendorong kontribusi dan pembelajaran, ya, gamification konsepnya. Kemudian bagian ketiga dari bab 6 ini adalah sertifikasi internal untuk petugas pengadaan, pelaku pengadaan. Nah, framework sertifikasi multi level, level 1, 2, 3, 4, proses sertifikasi berbasis teknologi, pengakuan dan insentif. Ini penting ya. Bagian ketujuh dari buku ini berbicara akuntabilitas dan transparansi. Kita berbicara sistem pelaporan real time. Ya, di mana 4 parameter yang disediakan gagasannya di sini: arsitektur sistem pelaporan terpadu, fitur-fitur inovatif sistem pelaporan, integrasi dalam blockchain untuk integritas data, dan kolaboratif reporting environment. Anda perhatikan daftar isi ini bagi rekan-rekan kepolisian yang memiliki gagasan, saya yakin Anda akan berpikir bahwa ini akan banyak menghasilkan berbagai gagasan-gagasan anak-anak buku ini. Silahkan ya. Ya. Karena di VT ini saya lebih senang menyampaikan daftar isinya. Ya, isinya nanti eh, kita, kami carikan informasinya bagaimana menggunakan buku ini. Karena sejauh ini belum, memang tidak niat untuk dijual buku ini, memang tidak diniatkan untuk itu. Karena ini nanti itu adalah kewenangan dari beliau. Nanti kami akan carikan informasi teman-teman di institusi Polri bagaimana mendapatkan buku yang sangat-sangat eh, inovatif ini ya. Nah, muka-muka disupport ya petinggi-petinggi di Polri ya.
tulisan beliau ini. Kemudian bagian berikutnya kita mengulas mekanisme audit dan kontrol internal. Ada continuous auditing framework, advanced analytics untuk audit, blockchain untuk audit trail, kolaboratif dan transparan audit proses. Ada 4 gagasan dituangkan di dalam 7.2. Di 7.3 ada di sini kita mengulas portal transparansi pengadaan untuk publik. Sekarang untuk publiknya nih. Ada 5 parameter yang disajikan, gagasannya di dalam buku ini. Desain portal yang inklusif dan aksesibel, fitur-fitur inovatif portal, blockchain untuk verifikasi data, gamification untuk engagement publik, dan integrasi dengan media sosial dan platform publik. Ini ya. Di bab 8, kami mengulas mengenai manajemen perubahan dan implementasi. Ya, di mana bagian awal kita mengulas strategi sosialisasi dan adopsi sistem baru, eh, di mana ada 3 parameter di situ, yaitu kampanye komunikasi terintegrasi, ada program pelatihan adaptif, ada Change Champions Network. Nah, apa itu? Silahkan nanti dipelajari di buku ini. Banyak gagasan-gagasan intinya buku ini seperti yang tadi dibilang di depan. Bagian kedua kita mengulas pengelolaan resistensi dan mitigasi risiko. Di sini ada 3 gagasan, analisis sentimen dan resistensi berbasis AI, personalized change management, proactive risk mitigation. Kemudian ada roadmap implementasi bertahap, di mana ada fase-fase implementasi, ya, ada agile implementation framework, dan measurement and continuous improvement. Nah, 3 gagasan berarti dalam roadmap implementasi bertahap ini dalam manajemen perubahannya. Nah, di bab 9 kita mengulas mengenai kolaborasi dan sinergi. Di mana di bagian awal kita mengulas kerjasama dengan vendor dan supplier, supply relationship management platform. Ini penting sekali. Sesuai juga dengan amanah peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021, pembinaan pelaku usaha. Salah satu kunci sukses pengadaan adalah seberapa kita bisa eh, membina kualitas relationship kita dengan pelaku pengadaan, ya, dengan tetap menjaga integritas. Bagian kedua kita mengulas sinergi antar lembaga pemerintah. Nah, ada gagasan disebut dengan Interagency Procurement Network, ya, IAPNet gagasan namanya. Ada Cross Sector Innovation Initiative. Nah, ada 2 gagasan di situ dalam sinergi antar lembaga pemerintah. Kemudian eh, ada di bagian terakhir di bab 9 ini kami mengulas benchmarking dalam institusi kepolisian internasional. Nah, di mana ada 3 ulasan yang disajikan di sini, ada Global Police Procurement Network, ada International Collaborative Procurement Initiative, ada Continuous Learning and Adaptation. Ya, keren kan? Bapak Ibu, kita menuju institusi modern ya, Polri yang modern. Di bab 10, kami mengulas mengenai pengukuran kinerja dan continuous improvement. Ya, di mana di sini ini bagian yang penting ini ya, bab 10 dan ini bisa menjadi anak buku ini ya. Anda kembangkan gagasan di buku ini di bab 10. Kita menyajikan gagasan mengenai KPI slot Polri yang bisa digunakan dan dikembangkan di satuan kerja di bawahnya. Ya, di sana bagian awal kita mengulas framework KPI multidimensi, advanced analytics untuk pengukuran KPI, benchmarking dan kontekstual KPI. Berikutnya kita memulai sistem umpan balik dan evaluasi berkalanya seperti bagaimana. Ada 3 di sini gagasannya. Multi-channel feedback system, AI-driven evaluation system, ya, 360 uh, degree stakeholder evaluation. Oke, evaluasi 360 derajat terhadap stakeholder. Nah, ini gagasan seperti bagaimana konsepnya ada di buku ini. Kemudian juga mekanisme inovasi berkelanjutan. Nah, iya, ini ya. Ini kita memikirkan sustainable procurement. Ada 4 ulasan yang disajikan dalam bagian ini, yaitu Innovation Incubation Program, ada AI Powered Innovation Management, ada Culture of Continuous Improvement, dan ada Technology Enable Experimentation. Ada 4 parameter yang menjadi bagian dari mekanisme inovasi berkelanjutan. Ya.
Di bab 11 kita menyajikan ulasan studi kasus dan best practice ya. Di sini ini juga Polda ini senang mesti nggak ya? Diulas ya, di ada transformasi digital di Polda Metro Jaya, ini dijadikan sebagai studi kasus ya. Kemudian juga optimalisasi rantai pasok di Polda Jawa Timur ya. Keren ya. Kemudian ada inovasi pengadaan di Korps Brimob. Nah, tiga ini studi kasus kami ambil ya. Kemudian ada lesson learn dan solusi atas tantangan. Dan mengatasi resistensi terhadap perubahan, mengelola kompleksitas data, menjaga keamanan dan privasi data, dan optimalisasi value for money, dan membangun kapabilitas jangka panjang. Ya, ini studi kasus dan best practice. Bagian ke-12, bagian menjelang akhir ini, kami menyampaikan suatu eh, pandangan masa depan Slok Polri yang merupakan UKBBJ-nya institusi Polri. Visi jangka panjang Procurement Excellence. Di sini ada kami mengulas transformasi menuju cognitive procurement, sustainability dan circular economy dan hyper connected ecosystem. Ya, cognitive procurement, isu yang digaungkan di Undang-Undang Pengadaan Publik sepanjang yang kami tahu, masa jangka panjang ya. Kemudian juga antisipasi tren teknologi dan regulasi masa depan. Ini mengulas emerging technologies dan evolusi regulasi. Saya juga peran SLOK dalam mendukung Polri 4.0. Jadi enabler teknologi cutting edge, data driven decision support, dan sustainable dan resilience operations. Menutup, kami menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi strategis serta call to action untuk seluruh anggota Polri. Nah, untuk mengakhiri titik ini, saya ingin membacakan bagian terakhirnya, call to action-nya. Ajakan bagi seluruh mereka semuanya, ya, call to action. Transformasi Slok Polri bukan hanya tanggung jawab satu divisi, tetapi merupakan perjalanan kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota Polri. Berikut adalah call to action untuk setiap level dalam organisasi. Izinkan kami menyampaikan call to action untuk seluruh pimpinan tinggi Polri. Jadilah champion perubahan. Transformasi dimulai dari puncak. Tunjukkan komitmen Anda melalui tindakan nyata dan dukungan penuh terhadap inisiatif Slok Polri. Anda menjadi panutan dan akan dilihat oleh seluruh Indonesia nantinya. Bahwa Polri menjadi yang pertama dalam peningkatan benar-benar procurement center of excellence. Untuk manajer menengah, ya, berdayakan tim Anda untuk berinovasi. Ciptakan lingkungan yang mendorong eksperimentasi dan pembelajaran. Setiap ide cemerlang itu bisa menjadi katalis perubahan besar. Ya. Untuk personel Polri di lapangan, jadilah mata dan telinga inovasi. Pengalaman Anda di garis depan adalah sumber insight yang tak ternilai harganya. Bagikan observasi dan ide Anda untuk perbaikan sistem pengadaan. Untuk tim IT dan teknologi di Polri, rancang masa depan digital Polri. Kalian Anda adalah kunci dalam menghadirkan solusi teknologi cutting edge. Jelajahi, eksperimen, dan implementasikan teknologi yang akan mendefinisikan era baru pengadaan di institusi Polri. Kelima, untuk staf administrasi dan pendukung. Efisiensi dimulai justru dari Anda. Setiap proses yang Anda optimalkan berkontribusi pada efisiensi keseluruhan. Jadilah agen perubahan dalam tugas sehari-hari Anda. Dan terakhir adalah untuk seluruh anggota Polri. Embrace-lah perubahan. Shape-lah masa depan. Transformasi Slok Polri adalah perjalanan bersama. Setiap langkah Anda menuju adaptasi dan inovasi adalah langkah maju Polri yang lebih kuat dan responsif. Dengan komitmen kolektif, visi yang jelas, dan tindakan konkret
dari setiap anggota Polri, transformasi SLOK menjadi Procurement Center of Excellence. Bukan hanya sebuah aspirasi, tapi sebuah realitas yang akan mengantarkan kepolisian Republik Indonesia ke era baru efisiensi, transparansi, dan keunggulan operasional. Rekan-rekan semuanya, saya selaku rakyat biasa, rakyat sipil, selaku fungsional pengelola pengadaan menyampaikan terima kasih pada Kombes Pol Darmawan Sunarko atas kesempatannya bisa berkolaborasi dengan Anda. Saya salut dengan inisiasi Anda, gagasan Anda untuk bisa menyelesaikan buku ini ya dan menghasilkan karya literasi yang kelak akan abadi selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.